Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Hafni Laila Siregar SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam, serta yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Sebelum saya menyampaikan isi ceramah saya, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga nikmat Islam. Serta salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membebaskan kita dari kegelapan kejahiliaan menuju suasana yang penuh dengan cahaya ilahi. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang saya cintai, pada kesempatan ini saya Puput Diana Putri dengan NIM 42031111078 dari kelas pendidikan matematika 20B akan menyampaikan ceramah singkat saya yang bertema dosa-dosa kecil. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, dalam agama Islam dosa terbagi menjadi dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Lalu apa itu dosa kecil? Dosa kecil adalah dosa yang dilakukan karena mengabaikan perintah Allah yang sifatnya tidak termasuk ke dalam dosa besar, baik yang disengaja ataupun tidak. Dosa kecil dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila pelakunya memohon ampun kepada Allah dan disertai dengan beramal baik, seperti yang terkandung dalam Quran Surah Hud ayat 114, yang artinya sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan buruk atau dosa kecil. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis untuk mengingatkan umat muslim agar tidak meremehkan dosa-dosa kecil yang sering diperbuat. Awaslah kalian dari dosa-dosa kecil, sebab itu semua dapat terkumpul sehingga dapat membinasakan orangnya. Hadis riwayat Ahmad. Pepatah mengungkapkan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Begitulah jika dosa-dosa kecil kita kerjakan secara terus-menerus. Karena terasa remeh, boleh jadi banyak perkara yang sebenarnya tercela di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa disadari ternyata telah menambah saldo dosa kita. Kita pun membiarkannya terus menumpuk. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita pernah atau bahkan sering melakukan dosa-dosa kecil. Beberapa contoh dosa-dosa kecil dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah yang pertama, menggunakan sepatu berhak tinggi atau high heels. Menggunakan sepatu hak tinggi tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan wanita yang memakainya terjatuh. Sementara manusia senantiasa diperintahkan untuk menjauhi hal-hal yang dapat membahayakan. Keumuman firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Salah satu masalah kesehatan yang dapat disebabkan oleh sepatu berhak tinggi adalah osteoartritis. Kebiasaan memakai sepatu berhak tinggi adalah salah satu kebiasaan wanita Nasrani dan Yahudi. Wanita-wanita mereka menggunakan sepatu hak tinggi untuk menampakkan kecantikan mereka untuk mengikat kaum lelaki. Yang kedua, memajang gambar makhluk hidup di dalam rumah. Tidak boleh menggambar makhluk yang bernyawa, demikian juga tidak boleh menggantungkannya di dinding masjid atau di tempat lainnya, misalnya seperti di dalam rumah. Dari berbagai hadis, dilarang bagi kita untuk memajang gambar makhluk yang bernyawa. Gambar terlarang yang dimaksud adalah gambar manusia atau hewan, bukan gambar batu, pohon, atau gambar lainnya yang tidak memiliki ruh. Para malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar makhluk yang bernyawa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Nabi Muhammad SAW melarang adanya gambar dan beliau melarang untuk membuat gambar. Hadis riwayat Tirmizi, dan beliau berkata bahwa hadis ini hasan sahih. Sesungguhnya manusia yang terberat siksaannya pada hari kiamat adalah mereka yang menyerupakan makhluk Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, menertawakan kentut. Umumnya orang akan menertawakan dan terheran dengan sesuatu yang tidak pernah terjadi pada dirinya. Sementara sesuatu yang dialami dirinya tidak selayaknya ia menertawakannya. Karena itulah Nabi Muhammad SAW mencela orang-orang yang suka menertawakan kentut. Karena kentut juga mereka alami. Dan demikian ini termasuk adat banyak masyarakat. Selain contoh tersebut, masih banyak contoh dosa-dosa kecil dalam kehidupan sehari-hari. Dosa-dosa kecil tersebut mudah sekali terjadi. Terlambat dalam menepati janji, berkata kotor, berlebihan dalam berbicara, mengolok-olokkan orang lain, menangguhkan hak orang lain, dan sebagainya merupakan contoh akhlak tercela yang tentunya dapat menambahkan konsekuensi dosa. Saudara seiman dan seperjuangan, Nabi Muhammad SAW bersabda, berhati-hatilah kalian dari dosa-dosa kecil, karena apabila sering dikerjakan oleh seseorang, maka pasti akan merusaknya atau akan menjadi dosa yang besar. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk menjaga perilaku kita agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan dosa-dosa kecil dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datangnya dari saya selaku manusia biasa yang tak luput dari lupa, salah, dan juga dosa. Demikian kiranya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.